bagi seorang yang sakit al-muhtami ay al-mumtani amma yadurru anhu. Bagi orang yang sakit al-muhtami yang pantang. Innahu sesungguhnya yattaqi dia menjaga diri. Idza jtanaba ketika dia menjauhkan kulla syai'in akan segala sesuatu yadurruhu yang membahayakannya fi badanihi pada badannya min ta'amin dari makanan au syarabin atau minuman au fakihatin atau buah-buahan au ghairihima atau lain sebagainya. Summa kemudian allazi yukhafu yang dikhawatirkan, yang ditakutkan minhu dari sesuatu tersebut ad-dararu akan kebahayaan, kemudorotan fi amri dini dalam urusan agama kismani itu ada dua. Mahdul harami pertama yang sudah jelas haramnya, wa mahdul maksiati dan yang sudah jelas kemaksiatannya. Mahdun diambil dari kata mahudo yamhudu ya. Kalau kita lihat di komus itu maknanya banyak. Al-mahdu bisa bimakna al-quwwah. Al-mahdu bisa bimakna asy-syaja'ah. Al-mahdu bisa bimakna al-azabu ya. Dan al-mahdu bisa bimakna al-wadih, sesuatu yang sudah jelas murni. Mahdu itu bimakna khalis, murni ya, atau tulen. Makanya orang Arab tulen bahasa Arabnya arabiyun mahdun. Kemudian emas murni bahasa Arabnya zahabun mamhudun. Diambil dari kata mahudo yamhudu. Jadi artinya murni, jelas. Yang sudah jelas haram, yang sudah jelas maksiat, itu yang pertama. Wa fudulul halali dan yang kedua berlebihan terhadap sesuatu yang halal. Li'annal istighala karena sesungguhnya menyibukkan diri bifudulil halali dengan berlebihan terhadap yang halal wal inhimaka fihi dan masuk fihi pada istighol bifudulil halal ya, kita menceburkan diri kita, memasukkan diri kita untuk menyibukkan diri berlebihan dengan sesuatu yang halal, yastajirru maka itu akan menyeret sahibahu pelakunya, pemiliknya, orang yang melakukannya ilal harami kepada sesuatu yang haram wa mahdil isyani dan yang sudah jelas kemaksiatannya. Wadzalika dan demikian itu yastajiru sahibahu ilal haram li syarahin nafsi. Li syarahin nafsi ay li syiddati hirsin nafsi. Karena sangat kuat keinginannya nafsu. Wa tughyaniha dan melampaui batasnya nafsu. Wa tamarrudil hawa dan melampaui batasnya keinginan hawa nafsu. Wa isyanihi dan kedurhakaannya. Faman aroda maka siapa saja yang menginginkan ayyak mana bahwa dia selamat, aman, ad-dororo akan kemudaratan, akan bahaya fi amri dinihi dalam urusan agamanya, ijtanabal khotoro maka dia harus menjauhkan al-khotoro akan yang diharamkan oleh Allah. Famtana'a maka dia menjaga diri an fudulil halali dari berlebihan terhadap sesuatu yang halal. Hazaron sebagai bentuk kehati-hatian ayyajurrohu bahwa menyeret itu fudulil halal berlebihan terhadap sesuatu yang halal ila mahdil harami kepada sesuatu yang sudah jelas haramnya. Ala ma qalahu sallallahu alaihi wasallam. Ala ma qalahu itu kalau bahasa kita munasiban liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai
dengan yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sudah dikutip di atas. Litarkihim ma la ba'sa bihi hadaron amma bihi ba'sun. Litarkihim, karena meninggalkannya mereka. Orang yang bertakwa adalah orang yang disebabkan karena meninggalkannya mereka ma la ba'sa bihi, sesuatu yang tidak membahayakan bihi dengan sesuatu tersebut, hadaron sebagai bentuk kehati-hatian, amma dan ba'sun, ada bahayanya. Nah, dalam bahasa Arab la ba'sa bih itu artinya tidak mengapa. Jadi kadang-kadang kalau dalam satu kalimat ketika ada orang sedang bercerita ke kita tentang kekhawatiran dirinya, maka kita katakan sebagai lawan bicaranya untuk menenangkan dia, la ba'sa bik, tidak mengapa, tidak apa-apa, gitu ya. Nah, itu kalimat la ba'sa bih itu at-ta'bir as-siyaqi dalam balaghah. Ba'sa fih adalah ba'sa alaih. Kalau orang cerita ke kita tentang kekhawatiran yang akan menimpa terhadap dirinya, maka untuk menenangkan yang bersangkutan, kita sebagai mukhatab, sebagai lawan bicaranya, maka kita katakan la ba'sa bik. Ya. Kemudian yang kedua, halo Mas Yato, kedengaran ya? Ya, terus saja. Ya. Yang kedua, ketika ada orang yang meminta bantuan ke kita, kemudian kita melihat dari wajahnya, dari tingkah lakunya, sepertinya dia tidak enak dengan kita, ya, merasa merepotkan kita, maka kita katakan kepadanya la ba'sa fik, la ba'sa fik, ya, sama artinya tidak mengapa. Dah nggak apa-apa, saya akan bantuin, nggak akan merepotkan kok, gitu, la ba'sa fik. Nah, yang ketiga, ketika ada seorang pasien datang ke seorang dokter, bercerita tentang penyakit yang dideritanya, khawatir akan kondisi dirinya, maka setelah dokter itu kondisi saya, maka dokter mengatakan la ba'sa, sehat insyaallah sebentar lagi juga. Maksudnya litarkihim, karena meninggalkannya mereka, muttaqun, orang yang bertakbihan terhadap yang halal, hadaron sebagai bentuk kehati-hatian, anil wuku'i fil harami, ya, anil wuku'i, ya, daripada terjatuh, terjerumus fil harami, pada sesuatu yang sudah jelas haram. Fattaqwal balighatu, maka ketakwaan yang sempurna, balighah bimakna kamilah, yang sempurna, al-jami'atu yang menyeluruh, ijtinabu kulli ma fihi li amridin, yaitu menjauhkan segala sesuatu yang ada di dalam sesuatu itu dororun, kemudorotan, bahaya li amridini, bagi urusan agamanya. Wahwal maksiatu, yaitu kemaksiatan, wal fudulu, dan berlebihan terhadap yang halal. Hadza tafsiluha, ini perinciannya, ini penjelasannya. Wa amma, dan adapun, idza aradna, apabila kami menghendaki, tahdidaha, membatasi tentang pengertian yang tadi, ketakwaan, ala maudhu'i ilmi syar'i, ya, menurut tema, maudhu itu judul ilmu syariat, fanaqulu, maka kami katakan, haddut taqwa, batasannya ketakwaan, al-jami'i, yang menyeluruh, tanzihul qalbi, yaitu membersihkan hati, an syarrin, dari keburukan, lam yasbik,
yang tidak mendahului anka darimu misluhu oleh yang seumpama keburukan tersebut. Jadi jangankan keburukannya, yang mirip-mirip dengan keburukan itu, yang mendekati dengan keburukan itu, kita sudah bisa menghindarinya. Bikuwatil azmi, dengan kuatnya tekad. Ala tarkihi, atas meninggalkannya. Azmi itu tekad yang kuat. Ya. Jadi sebuah kemaksiatan, sebuah kedurhakaan, itu tidak terjadi tiba-tiba. Tidak ujug-ujug terjadi kemaksiatan. Ada 5 tahapan proses sehingga seorang hamba Allah dia terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Yang pertama, awwalu ma yaqa'u fiha al-ghaflatu. Ya. Yang pertama yang menyebabkan seseorang bisa terjerumus jatuh ke dalam kedurhakaan, dalam kemaksiatan, dalam dosa, al-ghaflatu, yaitu hati yang lalai. Hati lalai adalah hati yang kosong dari mengingat Allah. Hati yang kosong dari zikrullah. Maka pada saat hati kita kosong dari mengingat Allah, dari berzikir kepada Allah, maka masuk yang kedua, summal khatiratu. Kemudian yang kedua, bisikan. Ya, yang namanya bisikan, sebagaimana yang disampaikan Allah, difirmankan Allah di dalam Al-Quran, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, yang membisiki ke dalam hati kita, ke dalam dada kita, yaitu syaitan. Baik dari bangsa jin maupun dari manusia. Bahkan di ayat yang lain yang disebutkan manusia terlebih dahulu. Walikulli nabiyyin aduwan syaitonal insi wal jinni. Ya. Tiap nabi itu memiliki musuh. Itu dari setan manusia dan setan jin. Jadi yang disebutkan manusia dulu. Kenapa? Karena manusia ada yang lebih setan daripada setan. Ada yang lebih iblis daripada iblis. Iblis sendiri yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala masih mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhannya. Terbukti dengan ucapannya yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, kata iblis pada saat diusir dari surga, dia mengatakan qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, tangguhkanlah siksaanku sampai hari kiamat. Ya, masih mengatakan Robbi, wahai Tuhanku. Sedangkan Fir'aun jangankan mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhannya, malah justru dia mengakui dirinya, mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Quran, Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ya. Maka al-khatirah adalah tingkatan yang kedua. Pada saat hati seseorang kosong dari mengingat Allah, maka akan masuk ke dalam hati itu bisikan-bisikan dari setan. Baik dari setan manusia maupun dari setan jin. Kemudian pada saat bisikan itu sudah masuk, naik ke tingkatan yang berikutnya, summal fiqratu. Kemudian fikrah, otak kita, pikiran kita, mengolah. Setelah bisikan masuk ke hati kita, diolah dalam pikiran kita. Ya. Kemudian setelah diolah, ya kita merancang kemaksiatan yang akan kita lakukan. Summal azmatu. Kemudian yang keempat adalah azmah. Tekad yang kuat untuk melakukan kemaksiatan. Maka pada saat sudah memasuki azmah, ini sudah mulai dihitung dosa. Dicatat oleh malaikat atid. Kalau masih sampai fikroh belum. Ya, kenapa? Karena azmah itu sudah ada action awal. Ketika orang mau melaksanakan kemaksiatan. Kalau dia mau merencanakan datang ke diskotik, umpamanya dia sudah salin pakaian,
sudah mandi, sudah pakai sepatu, sudah mengeluarkan kendaraannya, begitu ya. Dalam hatinya sudah niat, oh, saya nih mau pergi menuju diskotik. Nah, ketika sudah ada action awal, itulah yang disebut dengan azmah atau azm, tekad yang kuat untuk melakukan satu perbuatan. Ya, kalau sudah masuk ke wilayah ini, maka sudah terhitung dosa menurut para ulama. Kemudian yang kelima, summal maksiatu, lalu kemudian terjadilah kemaksiatan. Hatta yasiro zalika, sehingga yasiro jadi zalika, demikian itu, ya, tekad yang kuat untuk menjauhkan diri kita, ya, dari perbuatan yang haram, wikoyatan, menjadi pelindung, menjadi penjaga, menjadi tameng, bainaka, antara dirimu, wa baina kulli syarrin, dan antara setiap keburukan. Summa syururu dorbani, kemudian keburukan itu ada dua macam. Syarrun asliyun, pertama keburukan yang pokok, wa huwa ma nuhiya anhu, yaitu keburukan yang dilarang oleh Allah, anhu, dari keburukan tersebut. Kal ma'asil mahdoti, seperti kemaksiatan yang sudah jelas. Wa syarrun ghairu asliyin, dan keburukan yang bukan pokok. Wa huwa ma nuhiya anhu ta'diban, yaitu sesuatu yang dilarang anhu, dari sesuatu tersebut, ta'diban, menurut adabnya. Wa huwa kal mubahati, yang boleh dilakukan, yang boleh al-ma'hudatakan di mahwat, ya, dengan syahwat. Berlebihan jatuhnya nanti. Fal ula, maka yang pertama takwa fardin, yaitu ketakwaan fardu. Yalzamu bitarkiha, yang mewajibkan, yang mengharuskan, bitarkiha, dengan sebab meninggalkannya ketakwaan, azabun nari, oleh siksa neraka. Wasaniyatu, yang kedua, takwa khairin wa adabin, yaitu takwa kebaikan dan adab. Yalzamu bitarkiha, yang mengharuskan, bitarkiha, dengan sebab meninggalkannya ketakwaan ini. Yang kedua ini al-habsu, al-habsu ala sirat, yaitu tertahannya dia di jembatan siratal mustaqim. Wal hisabu, dan hisab, perhitungan amal. Wat ta'yiru, dan ta'yir. Ta'yir itu izharul aib, dinampakkannya oleh Allah keburukan-keburukan dirinya. Walaumu, dan kehinaan. Faman atabil ula, maka siapa saja yang melakukan yang pertama, ketakwaan yang pertama, fahuwa fid darajatil ula minat taqwa, maka dia ada di dalam derajat yang pertama dari ketakwaan. Wahia manzilatun, dan ketakwaan yang pertama itu manzilatun, satu kedudukan. Mustaqimi, yang istiqomah seseorang, atau taati, akan ketaatan. Mustaqimi taati, kedudukan istiqomah dalam ketaatan. Waman ata bil ukhra, waman ata bil ukhra, dan siapa saja yang melakukan ketakwaan yang berikutnya, fahuwa fid darajatil ulya minat taqwa, maka dia ada dalam derajat yang paling tinggi minat taqwa, daripada ketakwaan. Wadzalika manzilatu mustaqimi tarkil mubahi, dan yang demikian itu, takwa yang kedua adalah kedudukan istiqomahnya seseorang meninggalkan yang mubah. Jangankan yang haram, jangankan yang makruh, yang mubah saja dia tinggalkan. Jadi perilakunya, ya, sampai ke makan minumnya, tidak ada sesuatu yang tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa yang kedua. Wa idza jama'al 'abdu bainahuma, dan apabila menghimpunkan seorang hamba antara keduanya, takwa yang pertama dan takwa yang kedua,
A'ni maksud saya, kata Imam Ghazali, ijtinaba kulli maksiatin wa fudulin, dia menjauhkan dirinya dari segala macam kemaksiatan dan berlebihan dalam yang halal, faqadis takmala makna taqwa, maka sungguh dia telah menyempurnakan makna ketakwaan. Wa qama bihaqqiha, dan dia telah menegakkan dengan haknya ketakwaan. Wa jama'a kulla khairin fiha, dan dia telah menghimpunkan seluruh kebaikan fiha dalam ketakwaannya. Wa hadza huwal wara'ul kamilu, dan inilah yang disebut dengan wara', menjaga diri yang sempurna. Allazi huwa milaku amriddin, yang ia termasuk pokok dalam urusan agama. Wadzalika, dan demikian itu, manzilatul adabi, kedudukan adab, ala babillahi subhanahu wa ta'ala, atas pintunya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha makna taqwa, dan inilah arti ketakwaan, wa bayanuha, dan penjelasannya, fil jumlati, secara garis besar. Fafhamhu, maka fahamilah olehmu akan ketakwaan ini, muwaffaqan insyaallah ta'ala. Ini muwaffaqan ini jumlah du'aiyah ya. Muwaffaqan, semoga diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pagi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.